Yuhu, good day guys, balik lagi dengan gua Ahmad yang udah pasti di Banglo Channel. Nah, jadi kemarin gua sempat bikin video review dan modifikasi dari Vortex series GT6. Kalau kalian belum nonton videonya, kalian boleh ngecek videonya di channel gua atau kalian juga bisa langsung klik card yang ada di atas. Nah, sekarang gua memodifikasi lagi keyboard ini menggunakan case akrilik yang gua pesen dari salah satu maker lokal yang ada di Indonesia. Kalau kalian penasaran sama makernya, nanti gue bakal kasih tahu gue bikin case ini di mana. Jadi pastiin nonton video ini sampai habis dan jangan di skip. Oke, langsung aja sebelum gue rakit keyboardnya, gue mau jelasin dulu soal case ini. Jadi ini adalah case dengan bahan dasar full akrilik dengan desain stack akrilik dan mempunyai sistem mounting gasket mount. Buat kalian yang belum tahu, jadi ada beberapa tipe mounting yang digunakan pada keyboard seperti tri-mount, top mount, bottom mount, gasket mount, dan sebagainya. Gasket mount sendiri adalah tipe mounting system yang artinya plate-nya itu nyatu dengan case-nya dengan bantuan foam atau karet yang mempunyai fleksibilitas yang cukup tinggi di sisi-sisinya. Nah, untuk case-nya sendiri terbuat dari 12 stack acrylic layer yang berwarna hijau dengan tambahan blocker di tombol kontrol, pack up, dan pack down-nya. Untuk blocker pack up dan pack down-nya ada yang spesial nih, karena di situ gua pesen ke makernya buat dibikinin logo daun biar makin cakep. Nggak cuman itu, gua juga pesen supaya dibikinin backplate berwarna gold dan ditambah logo daun yang berbeda untuk backplate-nya. Dan hasilnya sumpah cakep banget. Untuk plate-nya, keyboard ini menggunakan bahan akrilik transparan dengan ketebalan kurang lebih 1,5 mm. Oleh karena itu juga, keyboard ini bisa menghasilkan typing feel yang sangat fleksibel dan bouncy. Tapi karena plate-nya ini tipis, jadi kalian harus berhati-hati karena plate-nya ini juga rawan patah. Di plate-nya ini juga terdapat dudukan gasket strip sebanyak 8 buah dengan konfigurasi masing-masing 3 di sisi atas dan bawah dan 1 di sisi kiri dan kanan, yang posisinya ini sejajar dengan dudukan gasket strip yang ada di case-nya. Untuk gasket stripnya sendiri menggunakan bahan poron yang empuk, bahan yang emang cukup sering dijumpai di keyboard-keyboard gasket mount biasanya. Bahan ini berbeda dengan gasket strip bawaan Vortex series GT6 yang menggunakan bahan rubber yang karakteristiknya itu lebih keras dan kaku. Sekarang gue beralih untuk bahas detail-detail dari keyboard ini. Untuk warna dasar, keyboard ini menggunakan warna hijau tua dengan top layernya menggunakan warna frosted dan tambahan aksen clear di layer keempatnya. Di bagian depan keyboardnya ini terdapat lubang untuk port USB-C-nya yang cukup gede. Lubangnya ini sengaja dibuat gede supaya portnya itu tidak mengganjal pada saat keyboardnya memantul. Di bagian bawah keyboard terdapat backplate berwarna gold dan lubang untuk switch on off PCB-nya. Ada juga rubber feet berwarna biru yang berbentuk bulat sebanyak 6 buah. Lalu untuk penguncinya, keyboard ini menggunakan baut hex screw dengan ukuran M3 dan panjang 10 mm. Oke, selanjutnya gue beralih untuk rakit keyboard ini. Pertama, gue siapin dulu PCB dari keyboard GT6 gue yang kemarin. FYI, karena GT6 gue yang kemarin itu udah gue pasangin tempest mode, jadi gue biarin aja tab mode-nya itu kepasang di PCB-nya. Selanjutnya gue mau nyatuin PCB dan plate-nya. Karena plate-nya ini nggak punya mounting point, jadi caranya itu gue pasang dulu beberapa switch di plate-nya. Habis itu tinggal dipas-pasin antara pin switch-nya dengan soket yang ada di board-nya. Kalau udah, baru gue pasang semua switch-nya. Untuk switch-nya di sini gue menggunakan Juice Ultimate Black yang udah gue loop menggunakan Krytox 205G0 dan JPL Oil 105 untuk springnya. Setelah gue satuin plate dan PCB-nya, selanjutnya gue mau pasang baterai bawaan dari keyboard VX GT6 gue ke case ini. Karena waktu gue cabut baterai ini dari case bawaannya masih ada sisa double tap-nya, jadi gue tinggal tempelin gitu aja di tempat yang udah disediain untuk baterainya. Selanjutnya gue tutup baterainya dengan EVA foam setebal 2 mm yang sekaligus juga sebagai media dampening untuk keyboard ini. Oke, kalau udah selanjutnya gue pasang kembali PCB-nya ke case-nya dan gak lupa juga gue pasang kembali hex screw-nya yang udah disiapin di paket pembeliannya.
Untuk stabilizernya di sini gua gunain MKI DX Lumia lagi yang sebelumnya gua pakai untuk rakitan keyboard Daksai M64 gua kemarin, yang udah gua tuning dan gua loop menggunakan Krytox 205G0 untuk stand dan housingnya, lalu Kelowna XHT BDZ untuk wirenya. Sebelum gua pasang stabilizernya, gua lakuin band aid mode dulu di plate-nya karena sebelumnya gua udah nyoba masang stepnya tanpa band aid dan hasilnya goyang dompret bos. Jadi gua mutusin buat masang band aid mode untuk mengurangi wobble dan membuat suaranya menjadi lebih konsisten. Kemudian untuk keycapsnya gue kembali menggunakan keycaps GMK Olive Clone yang kemarin sempat gue pakai juga untuk modding keyboard ini. Keycaps ini bahannya dari PBT yang udah double shoot dengan profile cherry profile. Alasan gue pakai keycaps ini lagi ya karena gue cuman punya keycaps ini doang yang masuk sama tema ijo-ijo kayak keyboard ini sekarang. Jadi ya seperti inilah hasilnya. Nah, jadi gimana nih menurut kalian hasilnya? Udah cukup keren kan? Buat kalian yang mau bikin case kayak gua, kalian bisa langsung aja cek Instagram si pembuatnya yaitu @cafeproject.id. Di situ kalian bisa langsung diskusiin sama makernya kalian mau custom model keyboard yang kayak gimana. Lalu untuk harganya sendiri variatif tergantung tipe keyboard apa dan jenis mounting apa yang pengen kalian buat. Untuk keyboard gue sendiri harganya itu 390.000, harga yang gue bilang cukup affordable buat upgrade tampilan dan mounting system dari keyboard gue. Oke, jadi itu aja pembahasan gue buat keyboard ini. Jangan lupa like dan komen video ini kalau kalian suka dengan video ini. Dan jangan lupa juga buat subscribe gue biar channel ini semakin berkembang. Dan sebagai penutup, gue bakal kasih typing soundnya.